Semenjak kematian Goldie Roger, sudah tidak terhitung ada berapa banyak kelompok bajak laut baru yang lahir. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari harta karun yang dia tinggalkan. Selain itu, One Piece dan Lautale juga menjadi incaran bagi para bajak laut tersebut. Kelompok topi jerami adalah salah satu contoh nyata dari hal ini. Namun, lautan dalam dunia One Piece sangatlah kejam dan tidak semudah itu untuk menaklukkannya. Ada banyak halangan rintangan yang harus mereka hadapi sebagai bajak laut. Tidak jarang, bajak laut harus mengalami kegagalan dengan petualangan mereka karena berbagai faktor. Juga tidak sedikit dari mereka yang harus tewas dalam petualangannya. Tetapi, seperti yang telah disebutkan, ada banyak kelompok bajak laut yang juga berpetualang di lautan. Dan dari sekian banyak kelompok bajak laut, ada satu kelompok yang dianggap sebagai kru bajak laut terkuat di seri One Piece, yaitu kelompok bajak laut rambut merah. Dan di video kali ini, Minzai akan mengajak kalian semua untuk mengenal kru bajak laut terkuat di dunia One Piece, yaitu bajak laut Akagami atau bajak laut rambut merah. Kelompok bajak laut rambut merah adalah kelompok bajak laut pertama yang muncul dalam cerita manganya dan menjadi yang kedua dalam versi animenya. Kelompok bajak laut rambut merah memiliki kapten yang merupakan salah satu penguasa samudra alias Yonko, yaitu Shanks. Dia dan krunya adalah inspirasi bagi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut hebat. Eiichiro Oda menghadirkan informasi lengkap mengenai kru dan juga armada dari kelompok bajak laut Shanks dalam sebuah kolom SBS di manga One Piece. Shanks adalah salah satu karakter bajak laut One Piece yang banyak difavoritkan oleh banyak fans. Padahal Shanks jarang sekali muncul dalam ceritanya. Sayangnya, informasi tentang Shanks dan para krunya sedikit sekali ditampilkan dalam alur cerita One Piece. Banyak fans yang penasaran dengan para karakter di kelompok bajak laut Shanks dan mencoba untuk bertanya kepada Eiichiro Oda. Akhirnya, Oda Sensei pun memberikan jawaban terkait rasa penasaran para fans tersebut dalam sebuah kolom SBS. Oda Sensei memberikan informasi lebih lanjut mengenai kru dan armada dari kelompok Shanks. Sejauh ini dalam cerita One Piece, selain Shanks, banyak sekali para fans yang hanya mengenal beberapa kru dari Shanks seperti Lucky Rocks, Ben Beckman, atau Yasop. Nama dari kru Shanks lainnya sempat menjadi misteri. Namun, pada kolom SBS volume 101, Oda akhirnya menghadirkan informasi tentang kru Shanks lainnya. Dalam kolom SBS tersebut, seorang fans bertanya mengenai kelompok bajak laut Shanks dan nama-nama dari kru lainnya. Oda Sensei pun kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan nama-nama mereka. Nama-nama tersebut dianggap oleh Oda sebagai petinggi atau kapten divisi dari kelompok Shanks. Meskipun nama-nama yang sudah Oda ungkap tersebut memiliki posisi sebagai petinggi di kapal dan juga kelompok Shanks, namun mereka juga memiliki peranan tersendiri dalam kelompok tersebut. Lalu seperti apa peran dari masing-masing kru Shanks? Dan berikut adalah penjelasannya. Salah satu orang paling penting dalam Akagami Pirates yang mana ia menjabat sebagai wakil kapten. Ben merupakan salah satu karakter yang paling ditunggu-tunggu kekuatannya. Gimana enggak, pada saat perang Marineford, kedatangannya sambil menodongkan pistol ke arah salah satu admiral angkatan laut Kizaru membuatnya langsung diam dan tidak berani bergerak sedikit pun. Ben dikatakan memiliki peruntukan yang cukup baik jika berurusan dengan wanita. Berbeda dengan kawannya yaitu Lucky Rock. Ben Beckman merupakan pengguna haki yang sangat handal seperti Yasop, Lucky Rock, dan bahkan Shanks. Ia merupakan penembak jitu walaupun tidak seperti Yasop, tapi kemampuannya dalam menggabungkan skill menembak dan pengendalian advance haki membuat peluru yang dikeluarkannya dapat menembus apapun. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Building Snake, karakter yang memiliki wajah tirus, berambut panjang, dan memakai kacamata hitam. Yang menjadi ciri khas dari karakter ini adalah tato bergambar ular di bagian lehernya. Salah satu eksekutif Akagami Pirates yang memiliki badan paling besar.
Ia merupakan navigator di kapal Shanks. Karakter ini sudah muncul sejak di desa Fuchsia, tepatnya saat pertama kali bertemu dengan Luffy. Building Snake merupakan seorang ahli pedang yang menggunakan aliran Nitoryu. Kemampuannya hampir sama dengan Limey Juice, yaitu ia lihai bertarung menggunakan pedang dengan gerakan-gerakan akrobatik. Bahkan ia bisa menggunakan pedang dengan kakinya, seperti Killer Bee pada serial Naruto Shippuden. Bedanya dengan Limey Juice, Building Snake dikatakan sangat unggul dalam aspek pertahanan. Karakter selanjutnya bernama Hongo. Karakter ini memiliki desain wajah yang mirip dengan para samurai di Wano. Ia merupakan salah satu eksekutif Akagami Pirates yang bertugas sebagai dokter. Hongo bisa dibilang merupakan karakter yang terlihat memiliki kemampuan yang unik. Ia merupakan ahli senjata yang mana ia bisa membongkar dan merakit senjata dalam waktu sekejap mata. Dalam perang Marineford, Hongo sudah dimunculkan, tetapi pada saat itu ia membawa sebuah senjata yang mirip dengan pedang. Sedangkan di film One Piece Red, Hongo terlihat menggunakan senjata berupa tongkat. Bong Punch sendiri merupakan karakter berkepala pelontos yang memiliki bekas luka di mata kanannya serta memiliki tubuh yang panjang. Dia diperlihatkan selalu bersama rekannya yang merupakan seekor monyet dan monyet tersebut bernama Monster. Keduanya merupakan eksekutif di kru Akagami Pirates yang juga bertugas sebagai seorang musisi. Mereka bisa bertarung berdampingan yang biasanya diawali oleh serangan yang dilancarkan oleh Monster, lalu dilanjutkan oleh tinju yang sangat kuat dari Bong Punch. Ini merupakan strategi awal pertempuran yang kerap kali mereka gunakan oleh Akagami Pirates untuk menghancurkan musuhnya. Masuk ke salah satu karakter yang paling misterius di kru Akagami Pirates. Yasop merupakan penembak jitu di kapal Shanks sekaligus ayah kandung dari kru Mugiwara Pirates, yaitu Usopp. Yasop adalah salah satu kru Akagami yang memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Mugiwara Pirates, yang mana banyak yang berspekulasi bahwa ia akan melawan anak kandungnya sendiri dan menentukan siapa penembak jitu terhebat di lautan. Yasop digadang-gadang menjadi penembak jitu terhebat dan pengguna haki yang sangat terampil. Bahkan dikatakan juga bahwa Yasop tidak pernah melakukan tembakan yang gagal. Kemampuan Kenbon suku haki yang dimiliki oleh Yasop juga sudah di tahap advance, yang mana memungkinkan ia untuk melihat masa depan tanpa batasan. Kemampuan tersebut juga dimiliki oleh Katakuri, tapi Katakuri dapat melihat masa depan hanya sekilas saja. Tidak heran Yasop menjadi salah satu eksekutif kelas atas di kapal Shanks. Lucky Row merupakan orang pertama yang terlihat membunuh seseorang dalam serial One Piece. Ia merupakan salah satu eksekutif kelas atas di kru Akagami Pirates yang juga bertugas sebagai koki. Dikatakan bahwa Lucky Row merupakan seseorang yang tidak terlalu baik dalam urusan wanita, berbeda dengan rekannya yaitu Ben Beckman. Meskipun jika dilihat dari fisiknya yang besar dan bulat, nyatanya ia merupakan petarung yang lincah. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa ialah yang merebut Gomu Gomu no Mi dari tangan Wushu yang sekarang berada di dalam diri Luffy. Lucky Row merupakan salah satu pengguna haki yang sangat terampil, terutama dalam Bushoshoku Haki. Ia dapat melapisi seluruh tubuhnya dengan haki dan melancarkan serangan yang mirip seperti bola bowling. Karakter yang wajahnya sangat mirip dengan hewan buas, memiliki perawakan seperti monster yang bisa dibilang jarang melakukan interaksi atau berbicara. Belum banyak informasi yang didapatkan tentangnya, tetapi yang sudah diketahui adalah Howling Game merupakan salah satu eksekutif dari Akagami Pirates yang bertarung dengan cara memancarkan serangan laser dari mulutnya. Laser tersebut dapat dikatakan sebagai getaran suara yang dapat melukai lawan-lawannya. Ia juga memiliki fisik yang sangat kuat. Terlepas dari kekuatannya yang sangat kuat, ia merupakan seseorang yang penyayang, dan ia sangat membenci serangga dan hantu. Limey Juice merupakan eksekutif dari bajak laut Akagami yang lumayan mencolok. Karakter yang terlihat selalu mengenakan kacamata hitam dan memiliki rambut yang panjang serta memakai kupluk berwarna hitam dengan motif tengkorak. Untuk kekuatannya sendiri, ia terlihat dapat menggunakan teknik mirip dengan Skywalk yang biasa digunakan Sanji atau Geppo.
dan juga dikatakan memiliki kelincahan yang sangat baik dan dibantu dengan senjata tongkat petir yang bisa dikombinasikan dengan gerakan akrobatik membuat ia semakin sulit untuk ditangkap. Selain memberikan informasi mengenai nama-nama kru bajak laut Shanks lainnya, Oda Sensei juga menghadirkan sedikit informasi lainnya terkait dengan kelompok bajak laut Shanks dalam kolom SBS tersebut. Menurut Oda, kelompok bajak laut rambut merah atau kelompok Shanks sudah berkembang menjadi kelompok bajak laut yang besar. Mereka disebutkan kini memiliki banyak anak buah. Bahkan, menurut Oda, Shanks sudah memiliki armada. Dan hal ini pun Oda konfirmasi kembali dalam kolom SBS volume 104. Dalam SBS tersebut, Oda menjelaskan bahwa meskipun kelompok Shanks jarang muncul dalam jumlah banyak, sebenarnya jumlah kru mereka sangatlah besar. Berapa kemudian jumlah anggota dari armada kelompok Shanks? Sayangnya sampai sekarang ini belum ada informasi resmi mengenai berapa jumlah pasti dari armada milik Shanks. Meskipun begitu, nama-nama yang muncul tadi adalah para komandan dari kelompok di armada milik Shanks. Selain itu, menurut penjelasan Oda Sensei, armada Shanks ini mirip dengan armada besar topi jerami. Mereka memang sangat jarang muncul atau bergerak bersama. Namun ketika kemudian Shanks membutuhkan bantuan mereka, maka armada tersebut akan mulai bergerak. Inilah yang kemudian dianggap oleh para fans menjadi alasan mengapa Shanks memiliki panggilan yang berbeda dari kelompok bajak laut lain. Jika kelompok bajak laut lain memanggil pemimpin mereka dengan sebutan kapten, maka Shanks memiliki panggilan Okashira atau bos besar. Bagaimana Shanks memiliki panggilan sebagai bos besar bisa memberikan gambaran seberapa dahsyat armada milik Shanks. Kemungkinan level armada milik Shanks setara dengan aliansi Whitebeard atau bahkan jauh di atasnya. Untuk nilai buruan, para kru Shanks ini sayangnya tidak kita ketahui sampai sekarang. Hanya sosok Shanks saja yang sudah perlihatkan nilai buruannya, yaitu 4.048 juta berry. Namun bisa jadi nilai buruan mereka tidak jauh berbeda dengan nilai buruan dari Shanks. Hal ini karena menurut Brand New, level kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Artinya, nilai buruan mereka pun tidak akan berbeda jauh. Jika Shanks berada di angka 4 miliar, mungkin kru lainnya ada di angka 2 atau 3 miliar berry. Sementara itu, untuk masalah kekuatan kelompok bajak laut rambut merah adalah satu-satunya kelompok bajak laut Yonko yang sejauh ini diketahui tidak memiliki kekuatan buah iblis. Tidak ada satupun dari kru bajak laut tersebut yang memiliki kekuatan buah iblis, seperti halnya kru bajak laut Yonko lainnya. Meskipun begitu, kekuatan dari kru bajak laut Shanks ini diakui oleh pemerintah dunia. Bahkan pemerintah dunia khawatir dan takut jika kemudian kelompok bajak laut ini bergabung dengan kelompok bajak laut lainnya seperti kelompok topi jerami. Menurut pihak Angkatan Laut dan juga Viper Card serta Databook, kelompok bajak laut rambut merah ini adalah kelompok bajak laut yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang paling seimbang di lautan. Hampir semua krunya memiliki kekuatan yang tidak berbeda jauh dari sang kapten. Hal inilah yang kemudian membuat kelompok ini menjadi kelompok bajak laut yang sulit untuk dihancurkan. Dengan seluruh krunya yang tidak memiliki kekuatan buah iblis, kemampuan yang merata, serta armada bajak laut Akagami yang masih misterius, namun hal itu masih tetap dianggap ancaman besar oleh pihak pemerintah dunia. Wajar saja jika kelompok bajak laut rambut merah dianggap sebagai kelompok bajak laut terkuat di lautan saat ini. Dan itulah pembahasan tentang kru bajak laut terkuat di dunia One Piece, yaitu bajak laut Akagami. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta menarik yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.